Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri 03 Cikendung dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 03 Cikendung beserta Bapak Ibu Dewan Guru SD 1, 2, 3, dan 4 Desa Cikendung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pemalang oleh Ibu Duyanti SPD SD Negeri 03 Cikendung. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada beliau, Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk penyingkat acara pada siang hari ini saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua sambutan. Acara yang ketiga adalah pemaparan materi. Acara yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima sebagai pemungkas acara adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun sampai selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 03 Cikendung kepada yang mewakili beliau Bapak Rustam. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah yang mana kita telah diberikan syafaatnya pada saat ini dan bisa berkumpul di ruangan kelas ini. Salawat dan salam semoga dicurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panutan kita sampai akhir zaman. Semoga kita yang ada di sini kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini, yaitu dalam acara diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Malang oleh Duyanti SPD SD Negeri 03 Cikendung. Semoga acara nanti bisa berjalan dengan penuh hikmat dan tidak ada halangan suatu apapun, dan bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita semua sudah tahu bahwa pada era ini guru-guru
khususnya di pendidikan, yaitu dengan adanya pendidikan guru penggerak. Semoga kita yang ada di sini kelak juga akan menjadi anggota guru penggerak seperti yang dialami oleh Ibu Guru Wiyanti pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya cukup sekian sambutan dari Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 03 Kendung. Bila ada kesalahan atau ada kekeliruan, saya minta maaf yang besar-besarnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rustam yang telah memberikan sambutan. Terima kasih Pak Rustam. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak acara berikutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh beliau, Ibu Dwiyanti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pemalang, SD Negeri 03 Cikedung. Kepada beliau Ibu Dwiyanti SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 03 Cikendung, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 01 Cikendung, 02 Cikendung, 03 Cikendung, dan 04 Cikendung. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Dalam kesibukan Bapak Ibu Guru semua sudah bersedia hadir untuk kita belajar bersama. Apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak selama 2 bulan ini. Saya berdiri di sini bukan karena saya merasa paling pintar, itu tidak. Tapi saya di sini adalah memang harus berbagi atau berbagi praktik baik apa yang sudah saya dapatkan selama 2 bulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua, bahkan untuk murid-murid kita semuanya. Saya berada di kelas 11.359 BPGP Jawa Tengah. Fasilitatornya itu ini Bapak Eko Priyanto. Kalau di sekolah itu sebagai guru. Kalau di pendidikan guru penggerak namanya fasilitator. Kemudian pengajar praktiknya itu pendamping saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu Bapak Rizky Fauzan. Bapak Rizky Fauzan ini itu guru SMA Negeri 1 Moga. Kalau Pak Eko Priyanto ini kepala sekolah SD di Jepara. Itu beliau. Saya selama 2 bulan ini sudah bersama mereka berdua didampingi untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Untuk sebelum memasuki materi, saya ingin memastikan Bapak Ibu guru semua berada di sini itu bukan karena terpaksa, karena harus dalam perasaan yang bahagia. Nah, kita coba senyum selama 30 detik, tapi dengan pasangan di meja masing-masing.
Yang tidak ada pasangannya silakan mencari pasangan yang siapa boleh. Untuk memastikan kita di sini itu dengan perasaan yang bahagia. Coba berhadap-hadapan, saling berhadap-hadapan selama 30 detik. Berpandang-pandangan, tersenyum. Coba saya bisa memastikan Bapak Ibu semuanya itu sudah 30 detik. Sudah. Perasaannya bagaimana? Senang. Tidak terpaksa di sini, ke? Tidak. Alhamdulillah kalau tidak usah. Kalau sudah tersenyum itu berarti perasaannya sudah bahagia. Konsep yang akan saya sampaikan di sini itu ada 6 materi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar atau bahkan baru pertama kali mendengar konsep-konsep tersebut. Baru pertama kali. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam materi ini itu ada 4 sub pokok materi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah miskonsepsi teori kontrol. Yang ketiga disiplin. Yang keempat adalah nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila itu apa saja? Bapak Ibu bisa menyebutkan profil pelajar Pancasila itu apa saja? Gotong royong, miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita sebagai guru secara tidak sadar itu mengontrol murid. Kalau mereka berbuat kesalahan, kita mengontrolnya agar mereka meminta maaf, agar mereka itu memperbaiki kesalahannya. Miskonsepsi tentang teori kontrol yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Itu secara tidak sadar, kita selalu melakukan hal tersebut. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kenapa namanya Merdeka Belajar? Kenapa namanya kurikulum merdeka? Itu karena membuat murid merasa merdeka. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Menurut kita, biasanya kata-kata kita itu kata-kata yang positif, kata-kata yang bijak. Tapi belum tentu kata-kata tersebut itu menjadi hal yang positif diterima oleh murid. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Itu secara tidak langsung kita sudah mengontrol murid. Segala usaha untuk memengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut.
secara tidak langsung, secara tidak sadar kita telah mengontrol perilaku murid. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang sebenarnya terjadi itu adalah kita menjatuhkan karakter mereka, kita mematikan karakter mereka. Kenapa? Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Kita secara tidak sadar. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus. Tidak perlu marah-marah. Kita menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa adalah kita sebagai guru dan anak-anak adalah murid. Apapun yang dilakukan itu dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kenapa murid tidak suka dengan kita? Itu karena adalah sebuah pemaksaan. Kita memaksa kehendak kita untuk dilakukan oleh murid. Ternyata itu menjadikan dampak yang negatif untuk murid. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu yang pertama yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Bahkan kita dengan yang lain sesama guru kebutuhannya itu berbeda. Apalagi murid yang jumlahnya puluhan di dalam kelas. Mereka lahir dari orang-orang yang berbeda. Kebutuhannya sama atau berbeda. Kita harus sudah menyadari itu dan memahami hal tersebut. Nah, teori kontrolnya apa? Realitas atau kebutuhannya kita berbeda. Kita harus memahami hal tersebut. Kemudian dalam stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Menurut kita itu sudut pandangnya itu sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pikiran kita itu berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Memaksa. Padahal seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak nakal itu sebuah kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Mereka memiliki tujuan masing-masing yang tidak kita sadari, yang tidak kita ketahui. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Harusnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Yang sebenarnya terjadi adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita memaksa anak, kalimat-kalimat negatif akan muncul. Walaupun itu nadanya halus, kata-katanya halus, sebenarnya itu adalah sebuah paksaan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Model berpikir yang harus kita tanamkan adalah model berpikir menang dan menang. Itu stimulus respon yang harus kita ubah menjadi teori kontrol. Disiplin. Mendengar kata disiplin, Bapak Ibu bisa sampaikan apa yang ada di benak Bapak Ibu mengenai kata disiplin. Disiplin. Bu Khotimah barangkali mau menjawab, apa sih itu disiplin menurut Ibu Khotimah sendiri?
Disiplin adalah tindakan yang harus dilakukan atau harus yang dikerjakan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Itu menurut Ibu Khotimah adalah tindakan yang harus dikerjakan dan harus dilakukan. Menurut Ki Hajar Dewantoro dalam bukunya Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka pada cetakan kelima tahun 2013 halaman 470, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Saya bisa ambil kesimpulan dari disiplin menurut Ki Hajar Dewantoro itu, disiplin itu harus berasal dari hati kita, harus berasal dari diri sendiri, bukan orang lain yang menyuruh kita, bukan orang lain yang mendisiplinkan kita. Semuanya berasal dari kita sendiri. Disiplin dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika itu tidak berasal dari diri kita, kita akan merasa terpaksa. Tetapi ketika itu asalnya dari diri kita, kita menjalaninya dengan senang hati, dengan rasa yang bahagia. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri. Kalau motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar. Misalnya murid itu motivasinya berasal dari guru, takut kalau dihukum, itu motivasi ekstrinsik. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan contohnya adalah tanggung jawab, disiplin itu sendiri adalah nilai kebajikan. Ini profil pelajar Pancasila itu juga sebuah nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada murid-murid kita. Ini nilai kebajikan yang sudah saya ambil, ini disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini ada profil pelajar Pancasila, ini ada 6 dimensinya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada murid-murid kita di sekolah. Kemudian Ibu Primary Years Program atau sikap murid yang toleransi, yaitu murid juga harus memiliki rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup, murid kita juga harus mempunyai yang pertama adalah ini dapat dipercaya, lurus hatinya, tidak berbelok-belok. Kita harus luruskan. Pendengar yang aktif, tapi bukan hanya jadi pendengar, harus bisa meresponnya. Kemudian tidak merendahkan orang lain
Dan yang terakhir adalah memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada murid kita. Sebelum kita tanamkan kepada murid, kita juga harus mempunyainya terlebih dahulu. Kemudian materi yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Di sini ada 4 sub materi. Yang pertama adalah 3 motivasi perilaku manusia, kemudian hukuman dan penghargaan, kemudian dihukum oleh penghargaan. Kenapa kok dihukum oleh penghargaan? Nanti kita bahas bersama. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita bahas bersama. Yang pertama adalah 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, yang pertama adalah 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Motivasi ini adalah bersifat eksternal. Kita menjalankan sesuatu berarti takut karena hukuman. Kalau kita tidak melakukan itu, contohnya murid kita tidak mengerjakan PR, tidak berangkat, takut dihukum. Berarti kan motivasi ini motivasi eksternal, takut dihukum. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Ini juga motivasi yang bersifat eksternal. Kita melakukan sesuatu biar kita dipuji orang lain. Kita harus bisa menanamkan hal tersebut agar tidak terus ditanamkan di dalam benak murid kita. Motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang harus ada pada murid kita. Berarti ini masuknya motivasi internal. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Inilah adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Kita juga sebelum menerapkan hal tersebut kepada murid kita terapkan pada diri kita sendiri. Kita sebagai teladan atau role modelnya murid harus mempunyai motivasi ini dulu. Bukan kita melakukan sesuatu takut ditegur atasan, nanti akan mendapat pujian. Itu suatu hal yang salah. Itu adalah 3 motivasi perilaku manusia yang secara tidak sadar kita mempunyai hal tersebut. Kemudian hukuman. Pernahkah Bapak Ibu menghukum murid? Pernah. Saya juga pernah dan sering saya lakukan. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Tiba-tiba. Kita tidak merancang dulu dari rumah, saya akan menghukum itu, saya akan menghukum itu. Kan tidak, karena masalah juga munculnya secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi
terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Kemudian selain hukuman ada konsekuensi. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kalau tadi hukuman itu murid tidak tahu karena secara tiba-tiba, tapi kalau konsekuensi itu murid sudah tahu. Biasanya kalau kita melanggar ini akan mendapatkan seperti ini. Murid sudah mengetahui hal tersebut. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kalau hukuman itu imbasnya itu jangka waktunya panjang, tapi konsekuensi itu jangka waktunya pendek. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Ini ada 10 tindakan guru. Nanti saya membagikan post-it, nanti ditulis 1 apa 2 apa, termasuknya ini masuknya hukuman atau konsekuensi. Nanti Bapak Ibu tulis di kertas post-it. Lari mengelilingi lapangan. Untuk pernyataan nomor 1 tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi karena murid tersebut terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu. Nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu masuknya hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang ketiga, yang kedua sudah. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kalau dulu pas zaman COVID itu kan wajib menggunakan masker. Nah ini karena muridnya tidak menggunakan masker ke sekolah, murid tersebut diminta untuk push up 15 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Maksudnya mengobrol dengan teman di sini adalah bukan waktu jam istirahat, tetapi ketika pelajaran sedang berlangsung, siswa tersebut mengobrol dengan temannya ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Itu disuruh berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki. Bertelanjang kaki ya, lepekan sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu
satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi. Yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Sudah, Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan jawabannya terkait hukuman atau konsekuensi? Bu Erni, silakan. Sepertinya ingin menjawab pertanyaan. Terima kasih untuk kesempatannya. Berdasarkan jawaban yang saya perkirakan, kalau yang tindakan guru yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu adalah sebuah konsekuensi. Karena antara hukuman dan kesalahan itu tidak jauh beda. Kemudian kalau yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah itu hukuman. Karena tidak ada kaitannya antara terlambat ke sekolah dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu adalah sebuah konsekuensi. Karena antara hukuman, antara tindakan dan kesalahannya itu masih dalam satu lingkup, saling berkaitan. Karena mereka mencoretnya maka akan dihapus. Kemudian kalau murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah adalah sebuah hukuman. Karena tidak ada korelasinya antara push up 15 kali dengan tidak menggunakan masker di sekolah. Kemudian yang kelima ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah sebuah konsekuensi. Kemudian yang berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, itu adalah sebuah hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah adalah konsekuensi. Kemudian yang ke-8, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan adalah sebuah hukuman. Yang ke-9, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah konsekuensi. Dan yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit adalah sebuah konsekuensi. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Bu Erni. Itu dari tindakan guru yang dilakukan kepada murid tentang hukuman dan konsekuensi. Kita lihat jawaban yang sebenarnya. Itu jawaban yang sebenarnya. Yang pertama adalah sebuah hukuman. Yang kedua adalah sebuah hukuman. Ketika itu bentuknya fisik, ya, yang dilakukan terhadap murid itu adalah sebuah fisik, adalah sebuah hukuman. Kemudian yang ketiga adalah konsekuensi. Kenapa konsekuensi membersihkan coretan? Karena dia sudah melakukan kesalahan, dia harus membersihkannya, itu adalah konsekuensi. Kemudian berjemur itu hukuman. Bertelanjang kaki, disuruh bertelanjang kaki adalah sebuah hukuman. Berdiri di depan kelas juga hukuman. Membersihkan tumpahan air adalah konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat adalah konsekuensi. Bapak Ibu bisa lihat, bisa renungkan kenapa kau hukuman, kenapa kau konsekuensi, apa bedanya. Dalam kalimat-kalimat tersebut bisa dibedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kenapa masuknya hukuman? Kenapa masuknya konsekuensi? Itu perbedaannya itu sangat sedikit
antara hukuman dan konsekuensi. Tapi biasanya hukuman itu masuknya sudah ke fisik dan akan membekas lama kepada murid. Kalau konsekuensi, ya sudah ketika disuruh membersihkan air, ya sudah mereka akan lupa. Tapi ketika hukuman itu diberikan kepada murid, nanti membekasnya akan lama atau itu jangka panjang. Kalau konsekuensi itu jangka pendek, kalau hukuman itu jangka panjang. Nah ini tadi ada dihukum oleh penghargaan. Kenapa itu dihukum oleh penghargaan? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Al-Fikon. Kenapa hal tersebut? Coba kita renungkan. Ketika kita memberikan hadiah, mereka tidak mau maju. Nanti diiming-imingi, nanti ibu beri hadiah, terus mereka mau maju semuanya. Dampaknya apa? Itu akan berdampak negatif kepada anak-anak. Seperti itu. Itu dihukum oleh penghargaan atau pujian atau apa. Itu mereka akan melakukan suatu hal itu berdasarkan pujian atau hadiah. Kenapa itu namanya dihukum oleh penghargaan? Tindakan memberikan penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Karena kalau kita tidak memberikan hadiah, nanti anak tersebut tidak akan maju, tidak akan mengerjakan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Pengaruhnya itu sebuah penghargaan itu pengaruhnya adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu sangat tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Maksudnya merusak hubungan itu merusak hubungan antara dengan temannya, antara murid dan guru, itu hubungan tersebut akan rusak. Kemudian mengurangi ketepatan. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum dan motivasi dalam diri atau intrinsik. Nanti motivasinya saya akan melakukan, tapi jika itu mendapatkan hadiah atau pujian itu, motivasinya akan seperti itu terus yang tertanam pada murid. Itu yang kenapa sih disebut dihukum oleh penghargaan. Kita sebagai guru yang dihukum oleh penghargaan. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu cara kita menyelesaikan sebuah masalah. Nanti akan selanjutnya menggunakan restitusi. Keyakinan kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa membantu saya menjawab pertanyaan tersebut? Kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Monggo Bu Vivi barangkali mau menjawab kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kalau dari kata-katanya, kalau keyakinan dengan peraturan itu punya arti yang berbeda. Kalau keyakinan itu lebih ke motivasi anak itu intrinsik, tapi kalau peraturan itu seakan-akan seperti anak dipaksa gitu. Sudah itu? Ya, terima kasih. Itu menurut Bu Vivi itu keyakinan kelas adalah hal yang muncul dari dalam diri murid. Kalau peraturan itu hal yang peraturan berarti memaksa. Nah, kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas?
Kayak ini, keyakinan kelas itu lebih diprioritaskan bagi peserta didik di kelas daripada peraturan kelas, karena keyakinan itu dapat memotivasi diri seorang dari dalam sehingga dapat membentuk budaya positif. Keyakinan kelas dapat mempengaruhi hasil akademik siswa, tetapi juga membentuk karakter mereka sebagai individu yang berintegritas, berani, dan berempati. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di sekolah? Belum. Nanti kita bahas bersama bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas yang pertama ini. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Biasanya peraturan sudah mindsetnya anak-anak, kalau peraturan melanggarnya berarti akan mendapatkan hukuman. Kemudian keyakinan kelas itu pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalimat-kalimatnya itu positif atau memotivasi. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nanti anak pusing, keyakinan kelas kita apa ya? Sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Tidak usah yang sulit-sulit. Misalnya datang tidak terlambat, kita kan rubah hadir tepat waktu seperti itu. Kalau datang tidak terlambat itu kalimatnya masih negatif. Tapi kalau hadir tepat waktu itu sudah kalimat yang positif. Contohnya seperti itu, keyakinan kelas seperti itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Apa yang murid inginkan di kelas itu, menginginkan pelajaran yang seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa terapkan di kelasnya masing-masing. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keinginan murid, kita mengikuti muridnya biar di sekolah itu merasa nyaman dan bahagia. Itu tujuan bahagia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kalau kita berbicara kebutuhan itu banyak sekali kebutuhan kita. Ini kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih yang kita pelajari tentang kebutuhan dasar manusia di sini? Ini ada ini. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita hidup di dunia membutuhkan apa? Makanan. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis secara fisik. Untuk bertahan hidup misalnya 1, kesehatan, itu sudah jelas pertama dan yang utama. Kemudian rumah dan makanan. Kebutuhan biologis. Ya, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Karena kasih sayang itu bukan kita sendiri, tapi harus ada pasangan. Harus ada lawannya. Iya. Untuk kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok.
Kasih sayang itu bukan dengan pasangan saja, nggak, misalnya suami, istri, pacar, itu bukan dua orang itu toh, tapi dengan kelompok, misalnya kita di sekolah, di kantor, itu adalah sebuah kelompok yang kita bisa merasa diterima di tempat tersebut. Yang ketiga adalah penguasaan atau power. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Semua orang pasti punya power, tapi bukan Power Rangers. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Semua orang pasti mempunyai ini, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Yang keempat adalah kebebasan atau freedom, kebutuhan akan pilihan. Kita bebas memilih. Sama juga dengan murid, kita harus mempunyai kebebasan, memilih dengan cara belajar yang seperti apa. Kita belajar mendengarkan apa yang murid inginkan, bukan murid mendengarkan apa yang kita inginkan, tetapi belajar mendengarkan apa yang murid inginkan dan murid butuhkan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Anak-anak itu kan inginnya bebas, main, senang-senang. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Coba nanti kita bersama-sama terapkan di kelas kita masing-masing hal tersebut. Kemudian yang kelima atau kebutuhan dasar yang terakhir adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kita sebagai orang dewasa juga membutuhkan hal tersebut. Ya. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jika misalnya anak suka menggambar, anak tidak suka pelajaran matematika, tapi ketika dia disuruh menggambar, dia bisa konsentrasi. Karena kebutuhan apa yang mereka senangi setiap murid itu berbeda-beda. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. SBK, istirahat. SBK. Bapak Ibu bisa boleh duduk, boleh berdiri. Nanti lakukan apa yang saya ucapkan. Bisa? Contohnya seperti ini. Tangannya ke depan. Meremas-remas. Konsentrasi ini untuk melatih konsentrasi. Tangannya ke atas, meremas-remas. Lakukan apa yang saya katakan. Makanya ini adalah melatih konsentrasi. Apakah Bapak Ibu masih konsentrasi dalam ruangan ini? Kita lakukan lagi, boleh sambil berdiri juga nggak apa-apa, biar tidak jenuh duduk terus. Tangannya ke samping. Samping, konsentrasi, tangannya ke samping. Melambai-lambai ke
bawah dan ke atas. Melambai-lambai ke bawah dan ke atas. Melambai-lambai ke bawah dan ke atas. Konsentrasi. Lakukan yang saya ucapkan. Konsentrasi. Udah. Terus apa lagi? Pegang telinga. Boleh dua-duanya. Pegang hidung. Pegang bahu. Pegang mata. Terus tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Boleh duduk kembali. Ternyata masih konsentrasi walaupun tadi ada yang sudah tidak konsentrasi. Posisi kontrol guru melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser Gossamer kesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah membuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Penghukum, Bapak Ibu posisinya apa? Sama. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Rata-rata kalau sekarang di dunia pendidikan jarang hukuman fisik. Kalau sudah fisik nanti orang tuanya ke sekolah lapor polisi, gurunya ya repot. Tapi masih menggunakan hukuman verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu menggunakan kata-kata, tapi menghukum batin murid. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia, menurut dia. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Akan berkecil hati. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kata-kata yang keluar itu ucapannya lembut. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian, gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Itu nanti posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini mengungkit hal yang sudah lalu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ada hal negatif dari posisi guru sebagai teman, yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Itu hal negatif dari posisi guru.
Kemudian yang kelima adalah pemantau. Pada posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya yang pertama itu peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kemudian selanjutnya sanksi atau konsekuensinya apa? Itu secara tidak langsung, secara tidak sadar kita sudah melakukan posisi-posisi kontrol tersebut. Ini posisi kontrol yang terakhir adalah seorang manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya tanpa harus memaksa, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Namun bila tidak menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid itu tidak hanya guru yang jadi seorang manajer, tapi murid juga menjadikan manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer itu murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ini kata-katanya seperti ini. Apa yang kita yakini? Kita bertanya kepada murid, kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Yang bersalah itu bukan nanti dipisah dari kelompoknya, tapi akan dikembalikan kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Nah ini, Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Kita bisa merefleksikan apa yang sudah kita alami, sudah kita lakukan pada murid. Posisi kontrol apakah aku? Bisa ada yang mau berbagi ceritanya? Posisi kontrol apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini menjadi guru? Ya, Ibu Sani mau berbagi ceritanya tentang posisi kontrol. Menurut saya posisi kontrol yang saya lakukan selama ini itu lebih ke teman. Iya, karena anak-anak itu kadang karena saya di kelas rendah, jadi anak-anak tuh selalu nempel ya di samping kanan, kiri, depan, belakang. Ya, terus anak-anak juga sering itu curhat ke bu gurunya gitu. Mungkin saking dekatnya sama bu guru gitu. Tidak ada. Terima kasih atas berbaginya. Posisi kontrol teman Ibu Sani sudah menjadi seorang teman tadi, hal negatifnya apa? Bisa dirubah dari posisi kontrol teman menjadi posisi kontrol seorang manajer. Itu yang harus diterapkan oleh Bapak. Segitiga restitusi. Ini yang disebut segitiga restitusi. Bentuknya segitiga, tapi ada tulisannya. Ada 1, 2, dan 3. Sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya.
Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan, hingga memiliki tujuan yang jelas. Praktik segitiga restitusi memberikan siswa peluang untuk memahami konsekuensi tindakan mereka, belajar dari kesalahan mereka, dan memperbaiki hubungan dengan komunitas sekolah. Tahapannya itu ada 3. Yang pertama tadi ada 3 sisi. Ini sisi yang pertama adalah sisi bagian bawah, itu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Anak yang melanggar peraturan itu sebenarnya sedang mencari perhatian guru. Adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kemudian, kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat ini: berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu, merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kita bisa menggunakan kalimat tersebut untuk menstabilkan dulu identitas mereka. Sisi yang kedua atau sisi yang sebelah kiri itu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat ini mungkin terdengar asing untuk guru, namun jika dilakukan yang lebih buruk dari ini ya, misalnya memukul, jotos, misalnya cuma berkata kasar pada temannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontra menyatakan bahwa resep itu ternyata tidak manjur. Manjurnya saat itu, tapi nanti lama-kelamaan itu akan kembali lagi seperti semula. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Misalnya aturan sekolah harus disiplin itu. Namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid tersebut. Kemudian tahapan yang ketiga atau sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini jarang sekali dilakukan oleh guru. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, atau langkah 1 itu tadi menstabilkan identitas dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau memvalidasi tindakan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini caranya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Jadi keyakinan kelas itu sangat berhubungan dengan hal-hal yang harus kita lakukan terhadap murid kita. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Tapi bahasanya bahasa dengan yang lembut,
berbagi cerita. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Contoh penerapan segitiga rasio. Kita menggunakan segitiga restitusi untuk kasus satu. Pada saat melaksanakan tugas, seorang siswa tidak dapat terhadap teman satu waktu, bahkan sampai 3 kali tidak sopan. Itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan pada kasus anak yang ada temannya itu mencontek hasil pekerjaan matematikanya, dan anak tersebut si Ainun itu berkata kasar kepada Asfar, kepada temannya. Itu ada 3 tahapan yang sudah saya lakukan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah. Nah, ini untuk sesi yang terakhir. Boleh Bapak Ibu ngomong cakep? Boleh. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Cari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Duyanti SPD dari SD Negeri 03 Cikendung tentang diseminasi budaya positif
Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pemalang. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dari Bapak atau Ibu barangkali ada yang mau bertanya, monggo dipersilakan. Bapak, Pak Edi, Bu Yuli. Oh iya, dari Bu Yuli ada akan memberikan pertanyaan. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya kepada Bu Yanti. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Yuli. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya tadi. Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Menurut pengetahuan saya, membangun budaya positif di sekolah yaitu berawal dari gurunya. Gurunya itu harus menjadi role model bagi peserta didik, menjadi teladan dulu bagi peserta didik. Harus dari atas, itu budaya positif harus diterapkan. Contohnya saja, misalnya membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah di tempat sampah, ketika gurunya tidak membuang di tempat sampah, mesti guru saja tidak membuang sampah di tempat sampah. Berarti tolak ukur murid adalah guru. Berarti budaya positif tersebut itu harus dimulai dari gurunya dulu. Guru itu sebagai teladan atau role modelnya. Contoh lagi, disiplin tentang berangkat atau keberangkatan. Nah, anaknya telat dimarahi, tapi gurunya telat, apakah murid akan memarahi? Tentu saja tidak. Berarti hal tersebut harus dimulai dulu dari gurunya. Budaya-budaya positif tersebut itu harus dimulai dari gurunya. Nanti kita turunkan ke semua warga sekolah. Pertama adalah kepala sekolah, guru, warga sekolah. Nantinya akan diikuti oleh seluruh warga sekolah. Itu yang nantinya akan membentuk sebuah karakter yang kita inginkan, yang kita harapkan, yaitu membentuk profil pelajar Pancasila. Intinya adalah untuk membangun budaya positif tersebut, itu kita perbaiki budaya positif tersebut, nanti kita salurkan kepada peserta didik dan seluruh warga sekolah. Karena warga sekolah itu tidak hanya guru dan peserta didik, ada penjaga, ada staf. Kalau di SMP, SMA itu kan ada banyak sekali warga sekolah. Seperti itu jawaban dari saya. Bagaimana Bu Yuli? Apa jawabannya sudah cukup atau kurang? Jawabannya ya memuaskan dan cukup mewakili. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menutup acara pada siang hari ini, alhamdulillah acara sudah berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Tentunya pemaparan dari Ibu Rianti sangat bermanfaat untuk kita semua, serta bisa menambahkan ilmu untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengakhiri acara, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, jika ada salah dalam bertutur berkata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bidzikrillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.